Subhanallah. Assalamualaikum sahabat Jenderal Sudirman, kali ini Mimin bakal kasih informasi penting tentang di mana letak Ainul Hayat kalian ingin hidup abadi hingga kiamat. Silahkan datang ke sana, Mimin beritahu tempatnya. Oke. Bicara tentang Ainul Hayat tak lepas dari kisah seorang raja besar bernama Zulkarnain. Menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah SWT. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Sumber dari kitab Bidayah wa An-Nihayah 1/493. Diberikan kelebihan ilmu dan kekuatan menjelajah bumi Allah. Suatu ketika dalam perjalanannya ia sampai di belahan bumi bagian barat dan ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Zulkarnain apakah akan menghukum mereka siksaan atau berbuat baik. Karena Zulkarnain diberikan Allah ketajaman siasah syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal saleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kisah ini termaktub dalam surah Al-Kahfi 85-88 menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syara, serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah SWT. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ats-Salabi dari Imam Ali diceritakan bahwa Zulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Namun demikian ia adalah raja yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Rafail. Dan tentang Ainul Hayat. Ainul Hayat menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Kembali ke kisah Zulkarnain. Zulkarnain merupakan tokoh yang benar adanya. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebagai raja, Zulkarnain kerap menghadapi hal mistis selama dia menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, bagaimana Zulkarnain dikisahkan pernah bertemu bangsa Yakjuj dan Makjuj. Bangsa perusak dengan kekuatan fisik luar biasa. Sebuah bangsa yang pada sabda Nabi Muhammad, bahwa mereka akan kembali muncul di akhir zaman. Katanya Yakjuj dan Makjuj saat ini terkurung dalam suatu tempat. Raja Zulkarnain dan armada tentaranya yang mengurungnya dengan membangun sebuah dinding besi yang sulit ditembus oleh mereka. Kisah paling misterius lainnya, yakni perjalanan Raja Zulkarnain dalam mencari keberadaan Ainul Hayat. Berawal dari perbincangan sang raja dengan malaikat Rafail. Kisahnya bermula ketika Raja Iskandar Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah SWT mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Keduanya terlibat perbincangan tentang bagaimana ketaatan malaikat dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail mengatakan bahwa ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar itu, Raja lalu ingin hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail lalu menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang membuat siapa yang meminumnya tidak mati sampai hari kiamat. Lokasi minuman tersebut berada di bumi yang gelap di tempat keluarnya matahari. Ia lalu mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya untuk mencari tahu keberadaan air tersebut. Raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut dalam kurun 12 tahun perjalanan. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari.
Tempatnya digambarkan adalah sebuah tempat yang gelap, namun gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Khidir untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk. Dan yang lainnya lagi menunggu di tepi luar area gelap tersebut. Pada saat mereka berjalan pada tempat gelap tersebut, ada bisikan kepada Nabi Khidir. "Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang." Kemudian Nabi Khidir menuju kanan jurang hingga menemukan Ainul Hayat itu. Khidir turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Khidir mandi dan meminum air sumber hidup tersebut. Katanya, dia merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir. Setelah berhasil meminum air Ainul Hayat, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir AS diutus Allah SWT untuk menjaga mata air tersebut. Baik dari golongan jin, setan dan manusia ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut, sumber Ainul Hayat dan tempatnya. Beberapa hikayat menyebutkan kala Allah SWT menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Di mana sebenarnya letak Ainul Hayat? Beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayat yang dijaga Nabi Khidir berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itulah banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut. Karena para setan dan jin berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Wallahu a'lam.